Kesultanan Tidore. Bagian 2 dari monopoli Portugis ke VOC. Surga rempah-rempah, itulah julukan yang disematkan untuk pulau-pulau yang terletak di Maluku. Rempah-rempah mendatangkan kekayaan bagi negeri-negeri di Kepulauan Maluku. Pada masa perdagangan klasik, rempah-rempah adalah komoditas yang memiliki nilai tinggi, baik di Timur Tengah maupun Eropa. Namun, rempah-rempah pula yang mendatangkan bangsa-bangsa imperialis ke Kepulauan Maluku. Mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris pernah berperang di Kepulauan Maluku demi menguasai rempah-rempah. Mundurnya Spanyol dari Maluku membuat Tidore kehilangan sekutu pentingnya. Namun, hal tersebut tidak membuat Tidore jatuh ke tangan Portugis. Sampai saat itu, Tidore benar-benar merupakan negara yang berdaulat. Posisi Portugis di Ternate bukannya tanpa masalah. Perilaku mereka yang buruk membuat rakyat Ternate tidak begitu menaruh hormat. Portugis di kemudian hari harus menghadapi perlawanan dari Ternate, sekutu mereka sendiri. Pada masa pemerintahan Sultan Aminuddin Iskandar Zulkarnain, serangan Portugis berhasil mencapai Mareku, ibu kota Kesultanan Tidore. Serangan tersebut berhasil membuat ibu kota kesultanan porak-poranda, namun tidak cukup untuk membuat Tidore menyerah. Beberapa bulan kemudian, Portugis dipukul mundur oleh Tidore. Tahun 1535, tampuk kepemimpinan Tidore berpindah ke Sultan Kiai Mansur seiring wafatnya Sultan Aminuddin Iskandar Zulkarnain. Hingga tahun-tahun berikutnya, perang tiada henti melanda Tidore. Portugis sangat berambisi menguasai Tidore demi menaklukkan seluruh Kepulauan Maluku. Tahun 1536, Portugis berhasil menguasai Tidore. Sultan Kiai Mansur terpaksa mengizinkan monopoli perdagangan dengan kompensasi Portugis meninggalkan Tidore. Tahun 1578, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, Portugis diizinkan membangun benteng di Tidore. Portugis diberi kewenangan membangun benteng yang diberi nama Dos Reis Mogos dengan perjanjian tidak akan mencampuri masalah dalam negeri Kesultanan Tidore. Perimbangan militer mengalami perubahan signifikan pada 26 Desember 1575 ketika Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Portugis tidak memiliki pilihan selain meminta bantuan Spanyol. Tahun 1580, armada perang Spanyol kembali memasuki perairan Maluku. Memasuki tahun pergantian abad, perimbangan militer di Maluku kembali mengalami perubahan seiring kedatangan Eropa lainnya. Bangsa Belanda berhasil mencapai perairan Maluku melalui perusahaan dagang mereka, yaitu VOC. Militer Portugis yang surut drastis membuat Spanyol harus bekerja keras menghadapi Ternate, Tidore, dan VOC sekaligus. Kedatangan VOC yang tidak hanya karena rempah-rempah, tetapi juga mencari wilayah jajahan, membuat Spanyol terancam. Kekhawatiran Spanyol mencapai puncaknya ketika VOC dan Ternate secara terang-terangan membentuk aliansi. Spanyol dan Tidore yang sama-sama terancam oleh VOC kemudian juga membentuk aliansi. Perang besar kembali berkecamuk. Untuk kesekian kalinya, perairan Maluku terpaksa terlibat dalam peperangan dua bangsa Eropa yang bersaing untuk berkuasa di Nusantara bagian timur. Perang berlarut-larut hingga tahun-tahun berikutnya. Tahun 1663, setelah puluhan tahun peperangan tiada henti, Spanyol menarik seluruh armada perangnya ke Manila. Ketika itu, Tidore dipimpin oleh Sultan Syaifuddin yang naik tahta pada tahun 1657. Markas besar Spanyol di Manila menghadapi ancaman serius dari pasukan Ming yang berada di Taiwan. Tidak ada pilihan bagi Spanyol selain memusatkan seluruh armada perangnya di Manila.
Mundurnya Spanyol membuat VOC menjadi satu-satunya armada militer paling kuat di Maluku. Situasi tersebut membuat Sultan Saifuddin bersedia membuat traktat dengan VOC pada tahun 1667. Traktat tersebut mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tidore yang meliputi Kepulauan Raja Ampat dan Papua Daratan. VOC yang diwakili oleh Cornelis Spelman mendapatkan hak untuk monopoli rempah-rempah dan memusnahkan tanaman rempah-rempah yang tidak sah. Kesultanan Tidore juga mendapatkan kompensasi keuangan dari VOC atas hak monopoli perdagangan di wilayah Tidore. Pemusnahan pohon-pohon cengkeh dan rempah-rempah dilakukan agar tidak kelebihan produksi, sehingga menurunkan harga sekaligus mencegah terjadinya penyelundupan. Untuk melaksanakan pengawasan sekaligus pemusnahan tanaman yang tidak sah, VOC melakukan pengawasan dengan nama Hongitosten atau yang dikenal sebagai pelayaran Hongi. Monopoli yang diperlakukan VOC ini semakin memperlemah Kesultanan Tidore. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit, wilayah kekuasaan Tidore jatuh ke tangan VOC.